بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Suwan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tema siklus tindakan praktis. Pada tema 119 dan 120 yang lalu, kita telah mendiskusikan landasan filosofis Qurani dan pijakan teknis dalam bentuk pola tauhid, yaitu hubungan ontologis, hubungan struktural, hubungan komunikasi, dan hubungan moral. Mungkin belum lengkap jika kita belum mendiskusikan bagaimana bentuk tindakan praktis rasionalitas Qurani dalam memahami hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia, Pak Isman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jul. Ini merupakan lanjutan daripada kita meletakkan dasar-dasar kita membangun satu pengetahuan di dalam apa yang kita sebut rasionalitas Quran gitu. Nah, itu tapi yang Pak Jul tanyakan tadi itu sebenarnya secara sepintas atau secara ini kan sudah kita bahas juga di ketika kita membahas siklus kesadaran makna pada tema 101 yang lalu gitu. Nah, pada tema 101 yang lalu kemarin kita sudah membangun proses bagaimana satu proses pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan segala sesuatu yang tunduk atau katakanlah dapat kita pahami dalam suatu bentuk siklus. Untuk memahaminya gitu, baik dia siklus kesadaran makna maupun siklus kesejarahan raga atau kesejarahan fisik benda. Apa beda di antara kedua siklus itu? Nah, kalau siklus kesadaran makna ini kan adalah cara kita memahami pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan intelektual manusia. Jadi dari belum tahu apa-apa sampai mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui gitu. Nah, beserta elemen-elemennya gitu. Nah, sedangkan siklus kesejarahan fisik, kesejarahan raga ini adalah bagaimana cara pandang kita memahami pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan segala sesuatu tapi dalam dunia fisik. Misalnya dunia fisik yang kita tinggali sekarang ini kan kita tahu. Nah, kita dapat menelusuri kembali bagaimana di masa lalu sehingga menghasilkan dunia fisik yang saat ini gitu. Nah, ini dua-duanya dalam bentuk siklus. Sebenarnya dua siklus ini merupakan satu kesatuan daripada cara berpikir proses kita gitu. Nah, cuma untuk memudahkannya, nah ini kita pisahkan. Artinya pemisahan ini untuk memudahkan abstraksi kita dalam mendapatkan kepastian atau kepastian melalui pengamatan, penyaringan terhadap gejala-gejala atau peristiwa. Nah, penetapan, pencarian atau pembuatan siklus daripada yang kita katakan bagaimana siklus tindakan praktis ini sebenarnya didasari berpikir kita melihat apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an itu yang Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi Allah katakan, hai orang-orang yang bertakwa, carilah wasilah, carilah jalan
untuk mendekatkan, untuk memahami, untuk kita mengetahui untuk memahami, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, terus kalau kamu sudah ada wasilah itu, nah berusahalah dengan sungguh-sungguh melalui wasilah itu agar kamu menjadi orang yang tuflihun, orang yang beruntung gitu. Nah, ini yang kenapa kita membangun bukan ini salah satu dasar Qur'ani. Jadi kita diperintahkan untuk mencari wasilah. Nah, di dalam bahasa Arab, wasilah ini berasal dari kata wasalah. Artinya media, bisa media, artinya alat, media, sarana atau perantara, metode. Nah, ini yang namanya wasilah. Nah, jadi sebenarnya siklus yang kita bangun di dalam lembaga di dalam lembaga studi ini, ya, siklus yang kita bangun ini adalah sebagai media, sebagai cara, sebagai sarana untuk memahami bagaimana pola, bentuk, mekanisme serta kualitas hubungan antara Allah, antara Tuhan, alam dan manusia. Sebagaimana kita ketahui, makna siklus adalah keadaan atau proses yang berulang, walaupun dengan keadaan, bentuk, dan watak yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Untuk siklus kesadaran makna mungkin bisa kita pahami karena berkaitan dengan pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan intelektual. Tapi bagaimana dengan dunia fisik? Apakah pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan yang terjadi dalam dunia fisik dapat terjadi siklus dalam arti adanya proses pengulangan? Nah, kalau ini mungkin yang pertama yang perlu kita lihat bahwa dunia fisik pasti mengalami suatu pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Artinya dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari suatu hal ke hal yang lain. Nah, ini dunia fisik. Nah, dunia fisik ini yang disebut di dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan syai', sesuatu gitu. Nah, syai'. Nah, ini dapat kita lihat di surah Al-Qasas 88 gitu kan. Kullu syai' halikun. Jadi segala sesuatu itu dia pasti berubah. Nah, yang kedua, pada dunia fisik juga terjadi pengulangan karena dia syai' kan. Nah, jadi dia terjadi pengulangan walaupun apa yang tadi Pak Jul katakan, walaupun dia dalam bentuk atau watak yang berbeda. Misalnya perkembangbiakan itu kan siklus tuh, beranak, kawin, beranak, misalnya binatang segala macam itu kan. Nah, itu semua berkembang, baik dunia hewan maupun dunia tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, ini mengalami siklus-siklus gitu. Ya, demikian juga di dalam hal-hal lain, bahkan di dalam rantai makanan, katanya siklus rantai makanan itu kan. Nah, artinya secara umum segala sesuatu itu mengalami suatu siklus gitu. Nah, ini yang terjadi gitu. Nah, begitu juga di dalam dunia fisik, di dalam setelah kiamat gitu. Nah, ini siklus juga seperti disebutkan di surah Al-Anbiya ayat 104 itu ada siklus ini dalam bentuk kebangkitan. Istilah kita sekarang itu kebangkitan, ba'ats. Jadi adanya suatu kebangkitan, adanya suatu kebangkitan, adanya pengulangan daripada kehidupan ini. Misalnya kalau kita lihat juga di Al-Anbiya 104 tadi itu Allah katakan Allah mengatakan yaitu kebangkitan itu pada hari kami gulung langit sebagaimana kami menggulung kertas. Jadi langit yang sudah tadi terhampar digulung sebagaimana menggulung kertas. Terus Allah katakan sebagaimana kami dulu memulai penciptaan pertamanya, begitulah kami mengulanginya. Nah, artinya ada pengulangan, ada proses yang berulang gitu. Nah, demikian juga kalau kita lihat di surah Al-Qiyamah ayat 4 itu,
di situ dikatakan bal qadirina an nusawwa ya banana. Artinya apa? Allah katakan bahwa bukan demikian sebenarnya. Allah katakan kami berkuasa untuk menyusun kembali apa banana. Jari jemari kamu itu kami bisa susun kembali, kata Allah. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa ayat yang tadi kita sampaikan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa dunia fisik ini akan mengalami juga siklus, walaupun apa yang tadi Pak Jul katakan dengan watak dan waktu yang berbeda gitu. Apakah kesadaran juga mengalami siklus setelah terjadi kiamat? Dalam arti munculnya kesadaran mana? Nah, ya kalau kesadaran itu sebenarnya yang kita dengar di dalam penjelasan bagaimana orang dibangkitkan di kiamat apa segala macam itu kan sebenarnya siklus daripada kesadaran tadi. Kita udah meninggal misalnya. Nah, ini kan dia stop nih, nanti ngulang lagi, kita disadarkan lagi, kita berpikir lagi, sadar lagi gitu. Nah, apa contoh kesadaran itu muncul kalau kita lihat di surah Yasin ayat 52. Di surah Yasin ayat 52 itu Allah mengatakan qalu, orang-orang yang mati ini, yang sudah mati, kita yang mati ini, Allah katakan ketika hari kebangkitan itu mereka berkata qalu ya wailana mimman ba'atsana, itu kan, mimman qadina wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, ini apa? Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran waktu kebangkitan gitu. Sehingga dia mengatakan apa? Celaka kami. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Ya. Nah, kalau begitu benarlah benarlah janji Ar-Rahman. Benarlah apa yang dikatakan para rasul gitu. Nah, di sini sebutkan tadi ada satu ma wa'adar Rahman, apa yang dijanjikan Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman kita sudah bahas juga. Itu adalah proses hukum-hukum wujud yang selalu berubah-ubah gitu, tumbuh, berkembang dan berubah gitu. Nah, jadi di sini ayat-ayat tadi yang kita sampaikan tadi, baik dunia fisik maupun dunia kesadaran intelektual itu secara umum ya mengalami siklus, baik di alam dunia ini maupun nanti di saat terjadi kebangkitan. Sebagai sebuah siklus tentu ada proses dari tahap satu ke tahap yang lain. Apa saja elemen dari siklus ini, Pak Iswan? Nah, siklus ini kan dia melompat pindah-pindah gini kan, kayak rantai makanan itu kan. Ini makan ini jadi ini makan ini. Nah, begitu juga di dalam untuk memahami siklus ini, jadi ada elemen-elemen gitu. Nah, elemen-elemen ini secara berurutan muncul dalam bentuk yang pertama kemarin udah kita singgung secara umum, dimulai dengan adanya sentuhan. Nah, adanya sentuhan, dengan sentuhan inilah menjadi suatu rasa, dengan rasa ini menjadi suatu pengalaman, pengalaman inilah yang menjadi pengetahuan, pengetahuan inilah yang bisa membuat menjadi suatu pemahaman. Nah, dari pemahaman inilah muncul suatu kesadaran di mana kita dan makna di mana kita bisa memaknai segala sesuatu tadi. Nah, di sini sampai pada siklus ini selanjutnya kembali pada sentuhan lagi gitu. Pada sentuhan lagi dan siklusnya berulang terus. Kenapa ada sentuhan lagi? Karena segala sesuatu kan tadi berubah tuh. Ketika kita memaknai sesuatu, pada satu saat yang lain sesuatu itu sudah berubah lagi gitu. Nah, oleh sebab itu siklus ini dia berulang terus selama adanya alam ini gitu. Dia akan terus berulang. Nah, nanti secara lengkap mungkin elemen-elemen diskusi ini menyangkut rasa pengalaman, pengetahuan dan lain-lain ini mungkin akan kita bahas secara berurutan atau nanti kita bahas secara satu persatu. Bukankah untuk dunia fisik, dunia hewan, fauna dan dunia tumbuhan, flora tidak memiliki pengetahuan, pemahaman
dan kesadaran makna. Bagaimana siklus bisa terjadi? Nah, tadi kan kita sudah katakan bahwa siklus kesadaran makna dan siklus kesejarahan raga material ini kan dia dalam satu kesatuan. Nah, dalam satu kesatuan ini. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa selain dunia manusia, siklus hanya berlangsung maksimal pada dunia fisik dan dunia fauna misalnya tadi itu sampai pada tahap pengalaman gitu. Artinya elemen-elemen siklus yang kita buat ini ketika dia berjalan, nah yang mengalami siklus sempurna itu hanya manusia. Selain manusia, siklus ini bertahan pada tingkat pengalaman. Nah, dari tingkat pengalaman inilah dia mulai kembali lagi siklus di dalam siklusnya gitu. Nah, ini sedangkan manusia dari tingkat pengalaman ini bisa mengadakan lompatan dari pengalaman menjadi pengetahuan. Nah, kenapa ada lompatan? Karena dulu kan kita udah bahas bahwa makhluk manusia lah ini yang proses yang memiliki kesadaran potensi kesadaran. Konstitusi kesadaran itu yang ditiupkan roh oleh Allah, wa nafaktu fihi min ruhi. Nah, dengan potensi kesadaran inilah manusia memiliki sesuatu yang dia mampu membedakan kesadaran intelektual dia, membedakan dia baik dunia fisik, dunia flora, fauna, bahkan terhadap malaikat dan jin dan segala macam. Nah, ini spesial manusia ini karena dia mengalami proses nafakh. Nah, termasuk jin juga. Nah, oleh sebab itu manusia adalah makhluk yang memiliki potensi yang paling sempurna di dalam pengembangan intelektualnya. Makhluk di alam semesta ini dia mempunyai potensi untuk membuat dirinya lebih unggul, baik dengan apalagi benda fisik, bahkan lebih unggul daripada malaikat. Nah, ini udah kita bahas juga di Al-Qur'an juga. Allah sudah membuktikan pada waktu proses pengajaran Adam bisa menjelaskan segala sesuatu kepada malaikat, sedangkan malaikat kan tak punya pengetahuan apa-apa gitu. Nah, ini yang yang terjadi pada manusia gitu. Nah, cuma manusia ini dia memiliki kehendak potensi otonom di dalam dirinya, hasrat, keinginan yang otonom yang bersifat selalu cenderung ke arah negatif gitu. Ya, kan udah kita bahas itu kan. Nah, disinilah bisa kemampuan otonom di dalam diri manusia inilah yang bisa membuat atau penafsiran atau pemaknaan atau memaknai hubungan antara Allah alam dan manusia ini bisa mengalami fluktuasi. Karena apa? Karena didominasi dipengaruhi oleh tadi hasrat otonom dalam diri manusia. Nah, oleh sebab itu kesadaran yang harusnya bersifat positif tadi bisa didominasi oleh naf otonom manusia tadi. Nah, sehingga inilah yang dapat menyebabkan pemikiran, tindakan atau penilaian kita terhadap sesuatu itu bisa melenceng gitu. Nah, ini yang akan terjadi gitu. Apa manfaat dari siklus ini dalam tindakan praktis? Nah, kalau berbicara manfaat seperti yang barusan tadi saya katakan, nah ini bisa siklus ini dapat menghilangkan atau sebagai alat untuk menghilangkan atau setidaknya memperkecil dominasi
hasrat otonom yang ada dalam diri manusia yang mempengaruhi pemikiran, tindakan dan penilaian manusia, sehingga dengan itu mungkin kita dapat menghilangkan mitos, ilusi atau cacat-cacat teologis lainnya lah di dalam kita memahami bentuk hubungan antara Allah, alam dan manusia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dapat membangun manfaatnya, ini membangun pemahaman hubungan antara yang tadi awal saya katakan ada siklus antara masa lalu, hari ini dan masa depan. Artinya dengan siklus kesadaran, dengan siklus tindakan praktis ini, kesadaran makna ini, kita dapat menghubungkan kesejarahan, menghubungkan dengan benar antara masa lalu, masa kini dan masa depan. Misalnya bagaimana manusia masa lalu yang belum ada sekarang menjadi ada, bagaimana kehidupannya di masa depan, bagaimana materi masa lalu, materi masa kini, bagaimana bentuk materi masa depan. Nah, ini kita bisa hubungkan dengan memahami tindakan praktis daripada siklus kesejarahan ini, siklus ini. Yang ketiga, ini dapat mendorong berkembangnya peradaban dan budaya manusia. Artinya dengan siklus ini kan dia tidak berhenti, dia terus kegiatan ini terus berlangsung. Nah, inilah yang akan memunculkan suatu peradaban, suatu budaya, tapi budaya yang, nah kembali lagi, budaya yang islami, dalam segala pemikiran dan tindakan-tindakan, sehingga sehingga produk-produk budaya, kemarin kita katakan yang namanya budaya itu kan ada produk intelektual, produk material, dan produk moral. Nah, sehingga produk ini betul-betul dalam kerangka Qur'ani, dalam bentuk islami gitu. Nah, ini yang ketiga. Yang terakhir mungkin manfaatnya ini kita lakukan reinterpretasi atau koreksi terhadap hal-hal tertentu, tidak semuanya, hal-hal tertentu pada setiap arus pemikiran yang sudah ada pada masa lalu ataupun pada saat ini, ataupun terhadap tradisi-tradisi intelektual di dalam pemikiran atau kerangka Qur'ani. Nah, inilah manfaat daripada kita memahami siklus tindakan praktis ini. Nah, jadi sampai hari ini di dalam diskusi kita sudah memiliki landasan filosofis yang bersifat Qur'ani. Yang kedua, sudah memiliki pijakan teknis dalam kita memahami dan mengaplikasikan tauhid. Yang ketiga, kita sudah punya tindakan praktis. Artinya bangunan bagaimana kita melakukan pemikiran, tindakan dan penilaian terhadap Allah, alam dan manusia ini, kita sudah punya kerangka untuk bagaimana meletakkan pemikiran-pemikiran kita secara Qur'ani. Saya kira dalam konteks ini cukup sekian Pak Jul. Nanti pada kesempatan lain kita bahas satu persatu elemen-elemen apa yang namanya sentuhan, rasa, pengalaman, pengetahuan dan lain-lain. Saya kiranya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan pertama, siklus tindakan praktis adalah salah satu wasilah, cara, metode, media atau sarana untuk mendekatkan pemahaman tentang Allah, alam dan manusia, serta bagaimana hubungan yang terbentuk di antaranya. Siklus ini merupakan lanjutan dari satu kesatuan dari landasan filosofis dan pijakan teknis Qur'ani. Siklus kesadaran makna dan siklus kesejarahan raga adalah satu kesatuan dengan elemen-elemen yang terdiri dari sentuhan, rasa, pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran makna. Untuk dunia fisik, dunia fauna,
dan dunia flora, siklus secara maksimal hingga tahap pengalaman. Manfaat siklus adalah usaha untuk menghindari kekeliruan, kesalahpahaman, serta memperkecil dominasi nafs otonom manusia dalam pemikiran, tindakan, dan penilaian terhadap hubungan antara Allah, alam, dan manusia. Demikian kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.